Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Vigo. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi makalah kami, yaitu Al-Quran dan metode memahaminya. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran dan metode memahaminya, antara lain yang pertama ada pengertian Al-Quran, kedua fungsi Al-Quran, ketiga nama-nama lain Al-Quran, keempat adab terhadap Al-Quran, dan kelima metode memahami Al-Quran, dan keenam ragam corak dalam penafsiran Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan masdar kata benda dari kata kerja qara'a yang berarti membaca atau bermakna mengumpulkan, menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Secara istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara mutawir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Fungsi Al-Quran. Berikut adalah beberapa fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus. 2. Merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepribadian manusia, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memantapkan iman Islam, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Berikut adalah fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. 1. Ilmu Tauhid. 2. Ilmu hukum. 3. Ilmu tasawuf. 4. Ilmu filsafat Islam. 5. Ilmu sejarah Islam. Dan 6. Ilmu pendidikan Islam. Nama-nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab atau buku, Al-Furqan pembeda benar salah, Al-Zikri pemberi peringatan, Al-Mau'idah pelajaran atau nasihat, Asy-Syifa obat atau penyembuh, Ar-Rahmat karunia, Al-Kalam ucapan atau firman, An-Nur cahaya, Al-Qaul perkataan atau ucapan, Al-Wahyu Ar-Ruh dan Ruh. Adab terhadap Al-Quran. Terdapat 2 pendapat mengenai hukum menyentuh Al-Quran. Menurut pendapat pertama, jika seseorang sedang mengalami kondisi tersebut, baik itu junub, haid, ataupun nifas, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran sebelum bersuci terlebih dahulu. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa jika seseorang sedang mengalami ketiga kondisi yang telah disebutkan di atas, baik itu junub, haid, ataupun nifas, maka tetap boleh dan sah bagi orang yang bersangkutan untuk menyentuh kitab suci Al-Quran karena tidak ada dalil yang mengaturnya. Metode pemahaman Al-Quran. Ragam metode dalam penafsiran Al-Quran. Kata metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wa al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Selanjutnya, Abu Hayyan sebagaimana dikutip Al-Suyuti mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara pengucapan lafal Al-Quran disertai makna serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Namun tafsir juga bermakna produk tafsir atau liberator tafsir. Maka metode tafsir adalah cara yang ditempuh untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Satu, tafsir tahlili. Berasal dari bahasa Arab halal yuhalilu
tahlilan yang berarti mengurai atau menganalisa. Dengan metode ini, seorang mufasir akan mengungkap makna setiap kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat. 2. Tafsir ijmali, yaitu mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran yang berkaitan dengan makna-makna itu secara jelas. Tafsir muqarrin. Tafsir muqarrin adalah upaya yang dilakukan oleh mufasir dalam memahami satu ayat atau lebih, kemudian membandingkan ayat lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema tapi redaksinya berbeda, atau memiliki kemirikan redaksi tapi maknanya berbeda, atau membandingkannya dengan teks hadis Nabi, perkataan sahabat dan tabi'in. 4. Tafsir maudhu'i. Salah satu model penelitian Al-Quran adalah model penelitian tematik. Bahkan kajian tematik ini menjadi tren dalam pengembangan tafsir era modern kontemporer. Ragam corak dalam penafsiran Al-Quran. Corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk apresiasi intelektual seorang musafir ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quran. Artinya bahwa kecenderungan pemikiran atau ide tertentu mendominasi sebuah karya tafsir. Kata kuncinya adalah terletak pada dominan atau tidaknya sebuah pemikiran atau ide tersebut. Corak lugawi. Corak lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasan. Tafsir model ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata, tahlil al-lafaz, mulai dari asal dan bentuk kosakata, mufradat, sampai pada kajian terkait gramatika ilmu alat, seperti tinjauan aspek nahwu syaraf, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Corak filsafat. Di antara pemicu munculnya keragaman penafsiran adalah perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. 3. Corak ilmiah. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. 4. Corak fikih. Sebagaimana corak-corak lain yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan berbagai macam kritik dan pro kontranya, corak fikih merupakan corak yang berkembang. Corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat munculnya gerak-gerakan sufi sebagai reaksi dan kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. 6. Corak al-adabi wa al-ijtimai. Al-adabi wa al-ijtimai terdiri dari dua kata, yaitu al-dababi dan al-tijma'. Corak tafsir yang memadukan filosofi dan sastra, tafsir adabi dan corak tafsir kemasyarakatan. Corak tafsir kemasyarakatan ini sering dinamakan juga ijtimai. Kata al-adabi dilihat dari bentuknya, termasuk masdar infinitif dari kata kerja madi aduba yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan sebagai seorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.